Teman-teman yang pengusaha yang bekerja, coba belajarlah, baca kisah-kisah orang dulu untuk motivasi. Imam An-Nawawi itu punya kitab bagus, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darun Nafais, 187 halaman. Anda buka aja halaman 47 itu sebelah kiri, paragraf 3 bagi 1 sampai 7, bagaimana dilukiskan di situ Abdurrahman bin Auf yang super sibuk, Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih punya investasi itu di Madinah, sumurnya, kebunnya, hotel jadi hotel sekarang. Itu Masya Allah, kenikmatannya bukan saat omsetnya datang. Kenikmatannya saat bisa bangun malam dalam tahajud, sampai khatam Quran tahajudnya, sampai selesai gitu. Ada kenikmatan di situ. Ini nggak usah pamer, capek. Dulu sudah ada yang pamer dan nestapa kehidupannya. Ngapain diikutin? Buang-buang waktu gitu kan? Ini inti masalah kita. Orang pamer di antara masalahnya adalah ketika dilihat ada kelebihan, maka lawan yang belum mendapatkan itu, setan tidak akan mendiamkan. Jadi kalau Anda sedang punya dititipkan sesuatu, potensi masalahnya ria dan sombong. Yang belum dapat itu potensi masalahnya iri. Ternyata pintu masuk setan kepada nafsu membawa penyakit iri ini bukan ingin menghilangkannya dulu, tapi keinginan untuk memiliki hal yang sama. Awas, hati-hati. Bukan keinginan yang positif, karena kalimatnya diungkapkan dengan kata laita, laita. Ingat, kalau keinginan untuk meraih dalam konteks yang positif itu boleh. Oh, ini dia punya kedudukan sampai level tertinggi, saya juga ingin seperti itu boleh. Itu raghbah namanya. Raghbah, keinginan kuat untuk mendapat kebaikan. Tapi kalau cuma menghayal-hayal, mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ingin diraih dengan mudah, tanpa kerja keras, namanya laita. Laita. Bukan Raisa, laita. Laita itu harapan untuk meraih sesuatu, yang sulit dicapai, bahkan nyaris mustahil, dengan cara yang instan dan mudah. Jadi ada orang pengen mendapatkan sesuatu yang sulit sebetulnya untuk dicapai, bahkan ada yang sifatnya nyaris mustahil. Karena nanti ada orang-orang yang saat di akhirat dia mengucapkan kalimat ini, saking dahsyatnya hisab itu. Bahkan ada Pak ya, pernah dengar masuk surga tanpa hisab Bu? Pernah ya, nanti ada orang masuk neraka tanpa hisab Pak. Ada ya, mungkin Anda baru dengar, tapi ada itu di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat suasana hisab itu begitu dahsyat ya, ada orang-orang yang memikirkan, lu saya gimana ya nanti hisab saya? Oleh Allah langsung ditampakkan, wa aradna jahannama lil kafirina yawma idzin arba. Hati-hati. Wa aradna jahannama, dan kami presentasikan, tampilkan neraka jahannam ya. Pada saat itu yauma idzin lil kafirina arba, untuk orang-orang yang ingkar, yang sulit diatur ya, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa bebasnya begini ya, kamu nggak usah pikirin hisab ya, tempat kamu di sini nih, neraka jahannam. Udah, nggak usah banyak pikir, capek, nanti langsung ke situ aja. Kalau dalam bahasa bebasnya. Siapa orang ini? Ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang, maaf ya, matanya itu sulit diarahkan untuk ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan sulit mendengar. Maaf, yang sulit melihat dan mendengar itu bukan non muslim saja. Ada orang Islam pun yang sulit lihat dan dengar. Dengar adzan susah, melihat orang berbuat baik malah marah-marah gitu kan. Macam-macam. Sekarang kan banyak kelihatan tuh, gratis sekarang bisa dilihat tuh. Hikmahnya Allah menghadirkan banyak masalah saat ini. Itu bisa kelihatan mana orang baik, mana orang buruk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di situ. Kan alhamdulillah Pak, bisa kelihatan tuh. Ya nampak dari mulai kalangan level atasnya sampai yang bawah-bawahnya. Dari yang ulama betulan sampai yang aku ulama-ulamaan tuh. Ya. Lihat sini, kembalikan. Baik, pelan-pelan. Dari sini kemudian ya, ada yang dibawa oleh setan dengan menggunakan kalimat Qur'annya laita. Ada dia yang mengatakan saat hisab, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya Allah, ini dahsyat hisab, saya pengen jadi tanah aja lah sekarang. Ya laitani kuntu turaba, saya pengen jadi tanah aja, saya nggak pengen ikutan hisab. Saya nggak pengen dihisab, jadi tanah aja nggak apa-apa, kan? Nggak bisa. Jadi Anda berangan-angan pun nggak akan bisa mencapai itu yang nyaris mustahil, nggak mungkin.
Nah sekarang ada orang-orang yang dalam kehidupannya dibisikkan kalimat itu oleh setan. Jadi ada angan-angan dalam dirinya, harapan untuk meraih seperti yang dimiliki oleh orang, yang seharusnya dicapai dengan kerja keras, dia pengen instan. Singkatnya menghayal. Menghayal. Jadi kalau ada orang bawa kebaikan-kebaikan atau kelebihan dalam perangkat hidupnya, kemudian saat itu Anda menghayalkan sesuatu, itu pengantar kepada rasa iri. Datangnya dari setan. Wah senang begini, Ferrari lewat. Pengen kayak gitu tuh, setan itu. Yang sifatnya hayalan, sampai dibawa ke rumah. Kalau saya naik di situ ke depan belok sini, gimana ya kira-kira lampu merahnya? Kalau malam saya panasin, ngebut sana sini, di mana ya tempatnya? Padahal maaf, punyanya enggak. Sudah memikirkan bagaimana cara merawatnya gitu. Ya itu sudah hayalan, sudah tingkat tinggi itu. Itu pengantar kepada iri. Besok-besoknya nanti masuk, kamu harus dapat seperti itu. Cuman karena instan, perhatikan di mana rumah orang itu. Kapan dia masukin ke garasinya? Kapan dia keluarkan? Ujung-ujungnya nyuri. Jelas ya? Jadi hati-hati kalau sedang dihadapkan pada hayalan-hayalan. Ya laitalan mithla ma utiya Qarun. Dia menghayal, wah gimana kalau kita bisa seperti Qarun ya, dikawal di belakang, hartanya banyak, padahal megang aja enggak. Megang aja enggak gitu. Dari sekian puluhan tahun ibu bapak hidup sampai hari ini, berapa kali pernah menghayal dalam kehidupan? Banyak, tanpa disadari kadang-kadang. Masuk ke Masjidil Haram, kalau saya jadi imam di sini gimana ya? Ayat ini yang mau saya bacakan tuh kadang masuk juga. Ya. Masuk juga dan tidak wajar sifatnya, bahkan dalam masalah ibadah gitu. Ya, Masya Allah. Ustaz. Kalau suami saya yang Ustaz gimana ya? Banyak hal gitu. Banyak hal gitu. Jadi kadang-kadang jadi ujungnya jadi masalah gitu. Jadi masalah. Saya awal ke Indonesia sekitar 4 tahun lalu datang, itu banyak kajian-kajian yang luar biasa. Sampai ada yang salah kesimpulan tuh, yang saya dapatkan beberapa tempat persoalan. Di dulu musim sunnah dengan bid'ah, musim sunnah dengan bid'ah. Sampai ada yang keliru. Saya agak aneh juga ya, ada orang ngaji, pulang dari ngaji malah pada ribut. Kan agak aneh itu menurut saya. Apa yang dipelajari? Zaman Nabi orang keras belajar jadi lembut, yang berpecah jadi menyatu. Kenapa ada orang belajar tiba-tiba yang lembut jadi keras, yang menyatu jadi berpecah? Pernah ada kemudian terjadi dalam satu keluarga, istrinya belajar, suaminya ada kesibukan, dia belajar juga, begitu pulang jadi ramai di rumah. Sampai kesimpulannya begini kurang lebih baik menikah dengan orang sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Dia nggak sadar sudah puluhan tahun berumah tangga kan? Apa Anda nggak lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapat, kebaikan-kebaikan? Apa yang terjadi? Kami lihat pelan-pelannya apa sih missnya di mana? Oh ternyata persoalan sangat sederhana. Ini belajar di sini, belajar di sini. Ketika kita pertemukan nyambung, akhirnya ketawa-ketawa pada akhirnya gitu kan? Jadi coba kita lihat dulu, kalau kita dalami dengan baik, Anda melihat sesuatu yang agak berbeda di hati, pasti ada miss di situ. Ya, tapi kalau kita rasakan ada ketenangan, kenyamanan, iman kita meningkat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jelas ya? Baik. Kita baru sampai sini nih ya. Jadi baru pengantar. Kalau ada orang-orang yang sifatnya sering menghayal, coba pulang ke rumah ya. Bapak ibu nggak menghayal, teman mungkin anaknya lagi menghayal, kan? Atau kerabatnya jadi persoalan nih. Baik. Jelas sampai sini?